Waduh, silakan. Baik, salam teman-teman semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Malam ini saya akan mempresentasikan dengan judul pembahasan saya yaitu homoseksualitas. Ya, lanjut Kak, slide berikutnya. Kak Ones, boleh slide berikutnya Kak? Iya, terima kasih. Nah, yang pertama itu apa itu homoseksualitas? Homoseksualitas adalah ketertarikan seseorang untuk melakukan hubungan seks dengan sesama jenis. Nah, jadi homoseksualitas ini dilakukan sesama pria yang dinamakan gay, sedangkan homoseksual yang dilakukan oleh sesama wanita disebut dengan lesbia. Nah, jadi kedua pelaku seksual tersebut baik dalam ranah agama maupun dalam ranah sosial disebut sebagai bentuk seks menyimpang. Lanjut Kak, slide berikutnya. Ya. Nah, jadi dalam homoseksualitas ini ada 3 jenis orientasi. Yang pertama yaitu heteroseksual, yaitu menyukai lawan jenis. Dan yang kedua itu homoseksual, yaitu menyukai sesama jenis laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dan yang ketiganya itu biseksual, yang artinya menyukai sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau bisa dengan lawan jenis juga. Ya, lanjut Kak. Ya. Nah, homoseksual dalam perjanjian lama, ya bisa kita lihat dalam kitab Kejadian 19, di mana dalam Kejadian 19 ini adalah bagian perjanjian lama yang menggambarkan adanya perilaku homoseksual. Ya, dalam kitab ini berkaitan tentang Lot dengan orang-orang Sodom dan Gomora, di mana waktu itu orang-orang Sodom dan Gomora mengatakan kepada Lot bahwa mereka ini mengenal 2 orang tamu yang Lot disebut sebagai tua-tua. Bisa dilihat dalam Kejadian 19 ayat 2. Namun, yang dimaksudkan mereka di situ pada waktu itu bukan hanya sekedar ingin mengenal dalam pengertian umum, tetapi namun istilah tersebut digunakan untuk memperlihatkan keinginan mereka untuk melakukan hubungan seksualitas. Lanjut Kak Ones. Ya. Kemudian dalam perjanjian baru menentang homoseksualitas, yaitu yang pertama. Jadi Alkitab ini bermanfaat untuk mengajak, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bisa dilihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, jadi perilaku homoseksual itu baik yang didasarkan atas paksaan, bayaran, atau suka sama suka dipandang sebagai pelanggaran moral atau dosa. Nah, dalam Roma 1 ayat 26-27, pandangan Paulus terhadap persoalan ini sejajar dengan etika perjanjian lama yang didasarkan atas tradisi pernikahan dalam Kejadian 2 ayat 24, di mana pernikahan dan persetubuhan didesain Tuhan hanya dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Jadi pembahasan homoseksual ini penting untuk dibahas Paulus. Kenapa? Karena sebab Paulus ini adalah seorang Kristen yang mengenal dan hidup dalam budaya Yahudi, Yunani, dan Romawi, serta mengerti betul cara pandang budaya-budaya tersebut. Nah, di situ kebanyakan jemaat yang dilayani Paulus adalah orang-orang Yunani, sehingga penting baginya untuk menyampaikan perihal penolakan homoseksual dalam pengajarannya. Kak Ones, nah tolong Kak, itu slide berikutnya. Ya, perilaku homoseksual tidak diciptakan Allah. Yang pertama itu dalam Alkitab, tes tentang pencipta seks dan gender diambil dari Kejadian 1 ayat 27. Di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Jadi bisa diambil kesimpulan di situ bahwa yang hanya berhubungan seksual di situ adalah hanya laki-laki dan perempuan yang sudah diresmikan atau disetujui oleh agama.
Nah, yang kedua yaitu tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak baik seorang manusia hanya seorang diri. Oleh karena itu, laki-laki diciptakan untuk mempunyai relasi seksual untuk wanita atau istrinya dan begitu juga sebaliknya. Jadi dalam homoseksualitas itu ini bertentangan atau berlawanan dengan tujuan utama Sang Pencipta yang mengenai seksualitas ini manusia berdasarkan Kejadian 1 ayat 26. Karena homoseksualitas adalah penyimpangan dan dosa berdasarkan Roma 1:26 ayat 27 dan bertentangan dengan etika Kristen. Jadi yang menjadi kesimpulannya itu, homoseksual merupakan penyimpangan seksual yang semakin merebak terjadi di masa saat ini. Nah, Allah menciptakan seks yang pada dasarnya mulia dan suci, dan bukan sebagai sesuatu yang jahat dan hina. Karena itu, seks yang adalah kudus hanya dipakai di dalam ikatan pernikahan yang dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan suami istri, untuk mengungkapkan kasih sayang, untuk melanjutkan keturunan. Nah, jadi secara teologis homoseksual ini merupakan tindakan seksual yang menyimpang dari ketetapan Allah yang kudus. Itu saja yang disampaikan. Kalau ada tanggapan, dipersilakan. Terima kasih. Ya, silakan. Ini persoalan etika Kristen yang nggak selesai-selesai sampai sekarang. Homoseksual. Bu, izin bertanya. Silakan. Ya, Izin bertanya, silakan. Bu. Iya, silakan Asitin. Dari saya, terima kasih buat Saudari Wati. Tadi sudah memaparkan tentang penyimpangan seksual ya, salah satunya homoseksual. Nah, tadi saudara sudah memaparkan seperti apa dan seperti apa pandangan Alkitab. Tetapi saya ikutin dari awal sampai akhir, saudara belum memaparkan apa yang menjadi faktor penyebab seseorang menyimpang dari moral seksual, yaitu homoseksual atau lesbian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah beberapa bulan yang lalu saya lihat di internet ada seorang suami yang menceraikan istrinya karena dia tidak cinta lagi dengan istrinya melainkan mencintai sesama jenis ya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah di lingkungan gereja ada hal yang seperti ini ya, apalagi di gereja-gereja besar. Yang mau saya tanyakan bagaimanakah peran gereja di dalam menangani kasus yang marak seperti ini. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang bagus tuh. Ayo Wati. Kenapa tidak dimunculkan penyebab orang itu jadi lesbi, lagi gay, dan penyakit yang lainnya? Jadi saya akan menjawab dulu pertanyaan pertama. Mengapa alasan seseorang melakukan penyimpangan seks seperti homoseksual atau lesbian? Jadi faktor yang utama yaitu kalau menurut pandangan saya yaitu mungkin seseorang itu tumbuhnya di lingkungan keluarga yang tidak harmonis, yang maksudnya mungkin orang tuanya itu suka berantem. Jadi seorang anak itu kan kurang, yang namanya anak itu membutuhkan yang namanya kasih sayang atau perhatian. Nah, jadi itu salah satu faktor kenapa orang itu bisa menyimpang dalam homoseksual, karena kurangnya kasih sayang dari orang tua atau perhatian, sehingga dia itu bisa dia mencari temannya yang bisa membuat dia itu bahagia, yang membuat dia itu senang, pokoknya yang bisa membuat dia diperhatikan gitu. Nah, faktor yang kedua yaitu adanya Gimana, Titin? Jawaban tadi karena adanya
keluarga yang tidak harmonis atau broken home? Ya, satu lagi, Bu. Jawaban yang kedua itu Menurut saya belum pas, Ibu. bergaul dengan teman sesamanya. Memang maksudnya terlalu intens ini bergaul dengan teman sesamanya itu mungkin bisa jadi karena yang tadinya dia cuma bergaul dengan temannya yang hanya temannya yang bisa dia membuatnya dia itu menyenangkan. Ya, jadi yang maksudnya intens ini adalah bisa jadi karena dia itu mungkin karena sering berduaan, contohnya ini sering mandi berduaan, contoh ya, dan terus yang berduaan dan mungkin hanya dalam satu selimut, nah sehingga orang itu bisa menimbulkan homoseksual, saling suka, saling menyayangi gitu. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana peran gereja? Ya, yang tadi saudara Cici bilang bahwa ada salah satu keluarga yang sudah suami istri dan berikutnya mereka ini berantem dan akhirnya yang laki ini memilih untuk menyukai lawan jenis. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya di sini, kenapa orang bisa seperti begitu? Ya kalau dari saya itu kurangnya komunikasi dengan Tuhan sih ya. Ya, jadi imannya itu kurang. Nah, sehingga ketika dia ketika dia melihat yang sesamanya yang bikin dia merasa nyaman itu, akhirnya dia selalu suka gitu loh. Nah, yang akhirnya yang istrinya ini ditinggalin. Kalau pandangan saya, kalau ada tanggapan dari teman-teman juga dipersilakan. Ini pandangan saya gitu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah punya data apa penyebab orang itu menjadi lesbi, menjadi gay, atau penyimpangan-penyimpangan seks yang lain. Oh iya, satu lagi bisa jadi dengan faktor lingkungannya. Faktor lingkungan, contohnya ini kalau kita lihat di luar negeri itu kan kebanyakan kan orang-orang di luar negeri itu nggak suka memakai baju. Nah, bisa saja itu salah satu faktor penyebabnya bisa dia itu homoseksual gitu. Kalau ada teman-teman yang mempertanggalkan dipersilakan. Atau ada nggak begitu lahir langsung jadi gay? Nggak ada, Bu. Hah? Nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Jadi sperma dengan sperma, makanya jadi gay gitu ya? Atau? Iya, Bu. Kalau menurut pembahasan saya yang sudah saya baca-baca, itu sih alasannya, Bu. Sebabnya. Jadi kalau waktu sejak dia kecil itu, bayi itu belum ada yang namanya gay. Jadi ketika dia beranjak dewasa, remaja, nah disitulah dia sudah mulai membentuk karena saling suka gitu. Oke. Yang lain silakan bisa membantu Wati. Nah, tapi bagaimana dengan mereka yang apa seks menyimpang ini yang katanya dalam tanda kutip mereka terlahir punya bawaan lahir yang misalnya dari dia laki-laki tapi kewanitaan seperti itu gayanya apa kan itu terbentuk dari masa dia kecil dan itu eh, yang saya pernah lihat laki-laki yang seperti wanita dan pada akhirnya dia mencintai sama jenis itu bukan karena dia tertolak atau bukan karena dia keluarga seperti contohnya hamba Tuhan lah karena saya kenal orangnya tapi pada akhirnya ya punya kepribadian ganda dia wujudnya laki-laki tapi sukanya sama laki. Seperti itu. Jadi itu karena faktor genetik atau apalah seperti itu. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan ibu dengan hal-hal yang seperti itu? Apakah betul itu faktor genetik dan didukung oleh faktor lingkungan dan
yang lain-lainnya sehingga akhirnya dia berperilaku seperti itu. Bukannya mencintai perempuan tapi justru mencintai laki-laki. Padahal dia laki-laki, wujudnya laki-laki tapi dia punya kepribadian seperti perempuan seperti itu. Ini Ibu-ibu silakan, apakah ada penyimpangan genetik sehingga tumbuh besarnya menjadi yang kita bahas hari ini ya, terjadi penyimpangan seks. Eben mana Eben? Ini saya harus sebut nih namanya. Eben, Aldo mana Aldo? Iya aja. Saya bantu, Bu. Hadir, Ini Bu, nama, hadir. ini nama yang saya sebut kalau nggak ada ya, nggak buka kamera saya anggap tidak hadir ya malam ini ya. Hadir, Bu, hadir. Eben mana Eben? Catat ya ini Eben ya malam ini. Silakan Bu Rosi, silakan. Ada yang mau Ibu sampaikan? Iya, saya mau menanggapi yang Bu Davis sampaikan. Kalau maaf Bu, mic saya Kemungkinan bermasalah Bu. Kan saya dari laptop join. Jadi saya harus pakai dua device ini. Jadi kalau ngomong harus dari HP. Ya si info, karena dipanggil nggak bersuara kan bingung kita. Iya Bu, jadi saya harus login lagi nih barusan. Soalnya ini semua nutup-nutup kamera, nyanyi pada tidur lagi. Atau kemana, atau lagi kalau, dating. Ya kan? kalau saya izin, Bu, badan saya meriang jadi saya di atas tempat tidur sambil pakai di cover. Ya, Ibu, Oke, kalau boleh. saya tadi menyingkapi yang Bu Melati sampaikan, bagaimana kalau dia suka lawan jenis, suka sama jenis dan Ibu suka lawan jenis, apakah itu termasuk dari genetik? Saya rasa kemungkinan besar iya. Tapi balik lagi bagaimana faktor lingkungan itu menyingkapi dan melihat ciri-ciri anak atau keluarga yang hampir menjurus ke arah sana, sehingga mereka mampu untuk melakukan sesuatu yang terlebih dahulu jangan sampai itu terjadi. Jadi memang kalau hal demikian, ya lingkungan itu juga merupakan faktor yang utama kalau menurut saya, karena anak itu seperti gini, di jemaat di mana yang saya melayani di sini juga ada seperti itu, bapaknya gagal perkasa, mamanya juga kuat, mamanya juga seperti layaknya wanita-wanita karir, tapi anaknya itu ada dua, yang satu perempuan wajar deh seperti wanita, tapi yang laki-laki ini justru berpenampilannya tuh luar biasa kalah perempuan. Apa sih anak-anak pemuda di sini bilang ngondek ya, ngondek. Nah, akhirnya itu menjadi sesuatu yang membuat orang tuanya merasa sesuatu yang merasa bersalah, sehingga anak itu akhirnya diperlakukan mungkin kalau kita lihat keras ya, diperlakukan keras, dimarahin, dibentak, diajak untuk olahraga dan lain sebagainya. Tapi ternyata sampai ke sini-sini ternyata anak itu sama, Bu. Masih tetap ngondek juga. Dibawa ke rumah sakit, psikiater, lalu psikiaternya bilang bahwa dia memiliki genetik kewanitaan yang lebih besar daripada laki-laki. Sekalipun orang tua psikolog sudah bilang bahwa iya saya, walaupun psikolog sudah psikolog sudah bilang bahwa dia harus diperlakukan wajarnya seperti laki-laki dan itu sudah dilakukan semuanya, tetapi sama saja Bu. Memang ada hal-hal yang mungkin yang kita lihat bahwa jatuh-jatuhnya dia sekarang itu jadi apa dibilangnya itu biseksual ya, biseksual. Dia suka sama jenis, dia suka juga sama lawan jenisnya. Itu juga yang menjadi pergumulan dari keluarga. Dan itu juga yang menjadi suatu yang akhirnya dia konseling ke para pendeta yang ada di situ. Kami cuma bisa menyampaikan bahwa kita hanya bisa bawa dalam doa dan kita berikan pengarahan supaya dia mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan dua gender.
atau laki-laki dan perempuan atau biseksual, dia harus bisa memutuskan untuk kehidupan dia di manakah dia berada. Kalau secara fisikal dia laki-laki, tetapi secara emosional dan hal lain-lainnya dia seperti perempuan, sewajarnya perempuan. Dan sampai sekarang dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjadi diri dia yang diciptakan Tuhan, ya, laki-laki. Paling seperti itu, Bu. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Apakah terjadinya penyimpangan seks itu sudah sejak mereka ya dari janin kah atau genetika tadi dibilang ya? Bu, boleh bertanya? Saya bukan memberi tanggapan. Oke. Bu, saya mau bertanya begini, kalau masalah genetik itu dari janin atau tidak, itu saya kurang mengerti, kurang paham. Itu mungkin ada studi khusus atau mungkin Bapak Ibu yang mengetahui mungkin boleh menjawab. Tapi di sini saya mau bertanya, Bu, bagaimana jika pelayan Tuhan atau pengerja di gereja, kan itu ada sih apa namanya Bu, ciri-cirinya yang mungkin dia memang takut akan Tuhan, rajin doa, cuman agak yang laki-laki mungkin agak ngondek gitu kan. Apakah itu bisa kita libatkan dalam pelayanan dengan catatan oke, sambil berubah sambil apa, atau kita tidak usah melayani karena spiritmu itu akan turun ke jemaat. Nah, saya mau tanya seperti itu, Bu. Secara teologi atau secara apa namanya ya, dalam pelayanan di gereja. Jika ada Etika pelayanan, pelayanan, kan ada etika pelayanan iya, juga ya. iya, Bu, seperti itu. Baik perempuan maupun laki-laki, jika mungkin ada yang seperti itu atau bakal atau misalnya ciri-ciri yang menuju ke sana mungkin belum terlalu parah. Begitu, Bu. Terima kasih. Baik, beberapa hal yang saya mau bantu untuk Titin ya. Karena mengingat waktu juga, karena masih ada 2 topik yang harus kita bahas. Tentu dalam pengalaman saya menyelesaikan kasus-kasus ini, baik di gereja, baik di sekolah-sekolah teologi juga, baik juga di luar, artinya orang-orang yang bukan Kristen gitu ya. Nah, yang saya soroti, yang saya temukan, dan pengakuan-pengakuan dari orang-orang yang bersangkutan ini, yang melakukan penyimpangan seks, memang lebih banyak itu dimulai dari keluarga. Ya. Saya pernah menolong seorang ibu. Tadinya saya kira beliau ini sudah selesai karena dia lesbi, ya kan? Masuk dalam persekutuan yang saya bangun dan di situ dia mengakui, dan ternyata pengakuan-pengakuannya itu adalah salah satunya eh, terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga. Jadi hubungan suami istri, jadi papa mamanya itu sering berantem gitu ya. Bapaknya sering mukuli mamanya. Jadi anaknya trauma ngelihat perilaku ayah kepada ibunya. Sehingga dia merasa begitu tidak menyukai seorang pria. Akhirnya dia takut merasa nanti akan diberlakukan sama seperti ibunya. Nah, ada kekecewaan, ada luka batin sebenarnya di dalamnya itu. Tapi dia menikah juga. Jadi begitu dia menikah, dua juga yang sama. Jadi bisa dia menyukai lawan jenis, dia juga menyukai sesama jenis. Sampai dia punya anak juga. Nah, persoalan ini memang tidak mudah disembuhkan. Saya ingat hampir mungkin 5 tahun saya dampingi ibu ini untuk keluar dari persoalannya. Dan alhasil justru malah berbalik ke saya. Maksudnya berbalik ke saya itu menyukai gitu. Nah, ini kan bahaya. Sampai saya harus ganti nomor. Dan terakhir memang saya tidak berani melanjutkan. Saya kasih ke orang lain untuk bisa menolong dia. Karena kalau sudah punya rasa suka kepada kita itu sangat sulit untuk dia sembuh. Begitu ya. Nah, akhirnya saya berikan kepada teman saya yang lain untuk melanjutkan konseling kepada beliau. Karena ternyata 5 tahun yang saya sudah dampingi itu tidak menghasilkan buah gitu ya. Awal-awal bertobat. Nah, itu faktor keluarga gitu ya, yang tidak selesai, luka batin yang tidak selesai.
Dari yang saya lihat itu dirinya sendiri yang tidak mau keluar. Padahal kita sudah layani, kita sudah konseling dengan berbagai cara ya, saya sudah lakukan juga seingat saya. Tapi ternyata dari dirinya yang tidak mau keluar dari persoalan itu. Sehingga semua konseling, semua pelayanan yang kita kerjakan, yang saya kerjakan itu sepertinya ya menurut saya tidak menghasilkan buah gitu. Atau memang belum waktunya, atau seperti apa. Nah, sampai hari ini akhirnya saya kehilangan kontak juga dengan teman saya. Itu saya belum tahu juga. Itu sekitar tahun 2008, bayangkan sekarang ya, udah cukup lama sekali. Akhirnya saya ketakutan sendiri karena beliau akhirnya mengungkapkan, jadi kalau nelpon itu ya, nanti dengar suara saya aja sudah, nanti dia tiba-tiba WA, mendengar suaramu saja sudah mengobati rinduku gitu ya. Wah itu kan ngeri kan ya. Dan sampai hal-hal ungkapan yang menurut saya sangat tidak pantas untuk disampaikan gitu kepada saya. Nah, yang saya lihat berarti adalah dari dirinya itu tidak mau keluar, dia menikmati dosa itu. Padahal sudah cukup tegas untuk saya sampaikan itu tidak berkenan. Itu satu. Yang kedua, sama persoalan ini adalah laki-laki dengan laki-laki. Tetap persoalannya sama. Ini adalah terjadinya ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga anak ini harus tinggal di satu keluarga yang bukan keluarganya, dan di dalam keluarga ini dia mengalami pelecehan seksual pada waktu dia SD ya. Nah, ternyata pelecehan seksual yang dialami pada waktu dia masih kecil ini itu tidak sembuh luka batin, dan akhirnya sampai di mahasiswa pun, sampai dia sudah dewasa itu apa namanya, justru jadi penyakit dalam dirinya dan dia melakukan itu sendiri. Tadinya dia yang diperlakukan, justru sekarang dia pelakunya. Jadi semacam ada dendam, ada kemarahan gitu ya. Nah, begitu saya sudah konseling, dia memang selama ini tidak berani membukakan dosa itu kepada orang lain. Nah, setelah kemudian terjadilah kasus besar ini, dia melakukan hubungan dengan sesama jenis dan temannya sendiri, mengakibatkan juga hal-hal yang bukan hanya perlakuan penyimpangan seks, tapi menyakiti pasangannya. Karena kalau pasangannya ini tidak setia kepada dia, itu dia bisa, wah luar biasa. Jadi sesama jenis itu pacaran, ikat janjinya lebih lebih kuat loh daripada laki-laki dan perempuan. Itu mereka lebih apa ya, lebih cemburuan, lebih, waduh, menurut saya itu emosinya nggak normal lah. Nah, itu juga faktor keluarga. Tetapi ketika kita pelayanan, ketika dia mengakui semua apa, nah itu saya tahu karena pengakuan ya, pengakuan dari si yang bersangkutan, kronologi dia mengalami pelecehan sampai pada akhirnya dia menjadi pelaku, dan kemudian kenapa dia menjadi pelaku, itu ternyata dia tidak mau menyelesaikan, dia tidak mau mengakui, dia merasa malu, dan iblis tunggangi dia. Secara teologi kita bisa lihat ya, ini juga dipakai oleh iblis begitu, sehingga dia kayak ada didorong gitu, didorong rasa ingin melakukan, didorong rasa ingin melakukan. Nah, itu pengakuan yang saya dapat ya selama saya pelayanan terhadap orang-orang yang terjadi penyimpangan seks ini. Dan banyak yang sudah saya dapatin ya, selesaikan, baik anak-anak SMP, SMA, sampai di perguruan tinggi, sampai di dalam keluarga, itu saya sudah tangani kasus-kasus ini. Dan kemudian tadi pertanyaannya, apakah ada genetika yang salah? Saya sudah ikut seminar, namanya Seminar Seksiologi Bibliologi, dan narasumbernya itu pembicaranya adalah seorang dokter ahli genetika. Beliau adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, jadi dia memberikan seminar di mana-mana. Saya sudah punya sertifikatnya, saya sudah 2 kali juga ikut seminar, dan seminar ini cukup mahal. Dan dalam seminar itu saya menemukan informasi, karena itu adalah kajian yang sangat sangat akurat menurut beliau sebagai ahli genetika, dan kemudian bagaimana dia melihat dari sisi teologi ya, jadi ilmu kedokteran dan teologi ya, dia masukkan di dalam kasus dalam penjelasan beliau bahwa tidak ada genetika atau sperma atau sel telur yang mengalami kelainan
kelainan begitu ya. Nah, itu proses terjadinya itu setelah terjadi pertemuan ya, lalu ada perkembangan. Nah, itu adalah dipicu oleh banyak hal ya, oleh banyak hal. Nah, karena itulah dikatakan seorang ibu yang hamil itu harus berhati-hati terhadap makanan, terhadap obat-obatan, terhadap yang lain-lain itu. Banyak yang disebutkan di sana, termasuk adalah asap rokok, begitu ya. Kemudian obat-obatan yang bisa membuat bermasalah terhadap pertumbuhan anak ya, terhadap otak, terhadap mental. Nah, itu semua disebutkan oleh beliau. Tapi secara teologi ya, bahwa tidak ada genetika yang bermasalah, artinya yang cacat, yang apa namanya, genetika yang lesbi, yang homoseksual, tidak ada. Tuhan memberikan sperma atau sel telur itu dalam kondisi yang sangat terbaik. Itu menurut beliau sebagai dokter, dan kemudian dia melihat bagaimana secara teologi ya. Nah, itu yang saya dapatkan dalam seminar tersebut, dan sangat akurat sekali dia, dan jelaskan dengan semua apa ya, hasil penelitian, hasil analisis secara ilmu kedokteran terhadap genetika itu. Makanya ada orang tua yang bertanya, kok anak saya cacat dan lain sebagainya sampai di sana. Nah, genetika itu tidak ada yang salah. Itu menurut temuan, bahkan beliau seorang ahli yang dapat dipercaya keilmuannya. Dan saya percaya juga secara teologi tidak mungkin Tuhan memberikan hal yang salah ya, karena itu kan proses yang dikerjakan oleh Tuhan ya, dalam pertumbuhan itu yang menjadi persoalan. Nah, itu yang saya lihat. Lalu bagaimana dengan pelayanan tadi? Bolehkah orang-orang yang sudah melakukan penyimpangan seks ini melayani? Nah, kembali satu kepada gereja masing-masing. Ya, saya nggak tahu kebijakan gereja masing-masing seperti apa. Tapi yang saya tahu di gereja saya ini dulu di Gereja Misi Injili Indonesia. Yang saya tahu itu tidak diperkenankan pelayan Tuhan yang melakukan penyimpangan seks. Biasanya itu mereka akan dikonseling dulu, lalu mereka apa namanya, didampingi sampai bisa keluar dari persoalan itu. Begitu ya, yang saya tahu seperti itu dalam gereja saya. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu yang punya gereja ya, karena setiap gereja itu punya aturan masing-masing, apakah memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Tetapi menurut saya kalau sudah terjadi penyimpangan seperti itu, tentu jangan diberikan kesempatan, bukan tidak diberikan kesempatan, jangan maksudnya diberikan dulu pelayanan. Justru dia harus dilayani dulu secara intens, dilakukan pendampingan supaya dia bisa keluar dari persoalan itu. Ya kan, kalau di sekolah teologi dia harus apa namanya itu, diistirahatkan dulu, dicutikan dulu sampai dia bisa menyelesaikan persoalan itu. Nah, kalau di gereja ya tentu jangan dilibatkan dulu dalam pelayanan. Dan itu yang saya tahu, saya ketemu juga beberapa jemaat dan kemudian dia melayani, ada yang melayani singers, ada yang melayani sebagai majelis. Nah, begitu tahu ternyata ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan dalam dirinya, maka gereja atau pengurus gereja harus punya sikap untuk menolong. Tentu bukan apa ya, bukan maksudnya mempermalukan atau menghentikan dia punya karunia, punya talenta. Biasanya orang-orang ini punya banyak talenta loh. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, begitu ya. Tetapi kepribadiannya itu perlu untuk ditolong, perlu untuk di konseling sehingga dia keluar dari persoalan ini, ya kan? Nah, jadi itu kalau yang saya pernah jalankan dalam gereja, dalam pelayanan sebagai pendeta. Nah, saya kembali kepada aturan gereja masing-masing. Begitu menemukan ada pelayan Tuhan seperti ini, apakah tetap diberikan untuk tetap melayani? Nah, itu yang saya bisa jawab, Ibu Grace. Kembali kepada aturan gereja masing-masing. Tapi kalau bertanya kepada saya, kalau itu sudah terjadi penyimpangan, bahkan orang yang bercerai dengan suaminya pun nggak boleh loh melayani dulu. Itu harus selesaikan dulu, itu yang saya tahu. Dia bercerai dengan pasangannya, lalu dia melayani, itu nggak diizinkan. Ya kan? Nah, itu salah satunya, apalagi penyimpangan seks begitu. Tentu harus ditertibkan dulu ya, dilayani, dikonseling,
sampai bisa keluar dari persoalan ini. Nah, lalu bagaimana sikap gereja? Tadi pertanyaannya siapa ini? Titin ya. Terhadap kasus-kasus ini tentu nggak boleh menutup mata. Ini adalah persoalan kita bersama, persoalan gereja, dan sekaligus menjadi tantangan juga buat gereja. Bagaimanapun mereka itu adalah punya hak yang sama dengan kita. Apa itu haknya? Hak untuk mendapatkan anugerah keselamatan, kan begitu ya. Dan kita juga harus memberitakan itu. Kita juga harus melayani, memberikan ruang buat mereka. Di Jakarta ini ada satu persekutuan untuk mereka-mereka yang terjadi penyimpangan seks. Jadi yang bencong-bencong gitu kan. Itu ada persekutuan mereka loh. Dan banyak yang bertobat dan mereka menyadari penyimpangan yang terjadi itu ternyata itu adalah sudah salah dan kembali mereka kepada jati diri mereka yang sesungguhnya. Jadi gereja juga jangan anti gitu ya, lalu kemudian tidak boleh beribadah. Justru salah, bukankah Tuhan datang untuk orang yang berdosa kan begitu ya. Jadi ini adalah kategori mereka. Ya, bukan seperti Sodom dan Gomora ya. Sodom dan Gomora itu kenapa Tuhan marah? Karena sudah berulang-ulang kan juga diingatkan gitu ya. Akhirnya Tuhan marah. Terjadilah Sodom dan Gomora ini karena terjadi penyimpangan seks yang luar biasa di sana. Dan itu sebagai teguran juga sampai hari ini. Kalau gereja membiarkan, maka gereja itu akan mendapat apa? Murka Tuhan juga. Kita harus menyelesaikannya, bukan membiarkannya. Hak asasi manusia gitu. Nggak ada hak asasi manusia itu begitu. Kalau secara teologi itu sudah terjadi yang namanya kerusakan moral. Dan itu adalah dosa. Dan dosa itu harus diselesaikan. Persoalan ini harus diselesaikan. Maka kita harus gereja datang dengan keluarga. Karena menyelesaikan ini nggak bisa hanya gereja sendiri. Bersama dengan keluarga, kemudian kita juga bisa minta bantuan psikiater kah, psikologi kah. Jadi menyelesaikan kasus begini memang panjang karena kita harus kembali ke belakang. Kenapa kembali ke belakang? Karena seseorang itu bisa menjadi yang berperilaku penyimpangan seks bukan tiba-tiba. Ya kan? Itu sudah terjadi, ya kita nggak tahu. Nah, makanya perlu melihat ke belakang lagi, apa penyebabnya, kenapa begini. Jadi memang pelayanan konseling itu butuh waktu, butuh kesabaran. Selain itu adalah minta tuntunan Tuhan. Karena apa? Kita melibatkan pimpinan Tuhan, Tuhan akan singkapkan semua dengan clear dan orang ini pasti akan ditolong. Karena membuka itu nggak gampang juga. Orang yang bersangkutan untuk mengakui hal itu juga butuh proses yang panjang gitu ya. Nah, kalau kita lihat kesaksian-kesaksian di apa namanya di YouTube, mereka-mereka yang udah bertobat, yang terjadi penyimpangan seks, yang tadinya itu dia perempuan jadi laki-laki, laki-laki jadi perempuan, banyak sekali ya kalau kita lihat di YouTube ya. Kesaksian-kesaksian mereka itu luar biasa dan mereka bisa sembuh. Yang tidak mau sembuh, yang tidak bisa sembuh itu mereka yang menikmati kenyamanan itu yang saya lihat terjadi di dalam jemaat. Yang pasti Tuhan tidak pernah apa namanya dan tidak ada dalam sejarah Alkitab menciptakan laki-laki dengan laki-laki, nggak ada. Jelas ya, laki-laki dengan perempuan menikmati seks yang Tuhan desain itu. Ya. Ada juga yang memuaskan seks dengan binatang, ada kan ya? Kalau kita lihat sekarang itu terlalu kecewa dengan manusia, akhirnya apa? Untuk memenuhi kebutuhan seksnya ada binatang yang dia ada yang dengan anjing ya, ada dengan ngeri-ngeri itu saya lihat. Ada juga dengan boneka yang diciptakan seperti seolah-olah seperti manusia. Nah, itu kan faktor apa? Faktor dosa, penyakit kejiwaan atau luka batin, kekecewaan yang panjang terhadap baik dirinya pun orang lain. Sehingga menggiring dia masuk pada penyimpangan-penyimpangan seksual, perilaku yang tidak normal. Ya kan? Itu kan etika ya. Etika itu kan tentang perilaku sikap batin yang tidak normal. Nah, itu jawaban saya, Bapak Ibu, untuk kasus-kasus ini. Dan itu sampai hari ini pun masih menjadi persoalan etika Kristen. Dan justru banyak warga gereja, anak-anak pemuda Kristen
melakukan penyimpangan seks. Tadi saya bilang sekolah teologi ya lo bayangkan tiap hari baca Alkitab, berdoa, ya kan sudah dikonseling, aduh segala macam tuh mau yang namanya KKR kah, penyegaran iman kah. Bapak Ibu kalau di sekolah teologi itu kurang cukup apa coba ya menurut saya. Semua mata kuliah itu adalah mata kuliah yang berbicara tentang kita mengenal Allah. Termasuk juga etika ini. Kita bicaranya apa sih sebenarnya? Bicaranya tentang karya Allah, bagaimana dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita. Semua mata kuliah itu berbicara tentang Allah di apa namanya sekolah teologi. Tapi masih juga ada yang melakukan penyimpangan penyimpangan seperti ini. Bahkan di kampus loh, di perpustakaan itu pengalaman saya menyelesaikan kasus ini. Begitu kita retret, ternyata di tempat retret dia sudah lakukan yang lain. Semua tidur, dia bergerak. Dan itu mengerikan. Yaitu faktor masa lalu yang tidak selesai. Ada juga karena apa? Dikecewakan sama pacarnya. Ya kan? Dia sangat cinta sekali sama perempuan ini. Dan dia ternyata dikecewakan. Akhirnya kekecewaan itu berakar sampai menembus mungkin sumsumnya. Sehingga dia tidak menyukai perempuan. Dia menyukai laki-laki yang menurut dia mungkin laki-laki yang bisa memberikan saya kenyamanan, menjawab kebutuhan saya. Ternyata nggak selesai juga. Ya kan? Ada faktor perceraian orang tua. Ada juga. Jadi itu dipicu dari masa lalu. Apakah itu dalam keluarga gitu ya, tapi hampir saya temukan dalam kasus-kasus yang saya selesaikan, yang saya layani ini adalah 95% itu faktor keluarga. Itu yang terjadi. Dan yang 5% ini apa Bapak Ibu? Orang-orang yang terlibat okultisme. Kita bisa buat penelitian, orang yang terlibat okultisme itu dekat yang namanya seksiologi. Hubungan seks itu dekat. Dan pasti orang yang terlibat okultisme ini, saya juga sudah lihat pengamatan dan temuan-temuan saya dalam pelayanannya. Orang yang terlibat okultisme, yang pegang-pegang ilmu, itu digiring kepada penyimpangan seksiologi. Ada lagi yang terjadi yang paling mengerikan. Itu kalau dia mau melakukan hubungan seks, pasangannya disakiti dulu. Wah, itu sampai istrinya itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ada yang sampai ditarik, disiksa gitu ya. Itu kepuasan, baru dia bisa melakukan hubungan dengan istrinya. Ada yang begitu. Lalu bagaimana kepekaan kita melihat persoalan ini? Walaupun ada kekhawatiran sekarang ya, anak-anak muda bilang begini, atau yang cewek-cewek, ini kalau saya pacaran dengan laki-laki itu laki-laki sejati apa enggak ya? Ya kan? Karena sekarang ini justru presentasinya banyak laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Menurut ya penelitiannya. Jadi itu bisa terjadi. Nah ini yang perlu kita waspadai, kita juga ya perlu waspada. Dan baru-baru ini kasus mereka menikah. Ternyata si cewek ini ya, ternyata suaminya itu perempuan. Suaminya perempuan. Jadi perempuan ini si perempuan ini merubah dirinya menjadi laki-laki, ya tomboy. Nah, begitu mereka menikah, ini si istri selalu mau ajak berhubungan, dia menolak, alasannya banyak gitu ya, sibuk kerja lah apalah. Rupanya dia adalah seorang perempuan. Sekarang kan masuk jalur hukum tuh dia menuntut, merasa ditipu. Dan banyak kan kejadian-kejadian itu kan kalau kita baca di media sosial. Luar biasa. Jadi kita juga ini ya, ibu-ibu yang belum menikah, jangan sampai juga karena lihat gantengnya gitu kan ya. Ganteng sekarang itu justru malah meragukan ya. Itu ngeri.
Ya, jadi itu apa namanya hasil pelayanan ya yang saya bisa pelajari, yang saya bagikan kepada teman-teman. Begitu, baik seminar yang saya pernah ikuti tentang seksiologi, kelainan-kelainan seksual. Saya juga pernah ikut seminar itu dan dari ahlinya langsung ya. Silakan kalau ada yang mau tanggapan satu aja. Setelah itu kita lanjut ke kedua, ketiga ini nanti Aldo ya. Habis ini Aldo yang terakhir adalah Pak Raflin. Dari saya sedikit menambahin, Bu. Oke, silakan. Yang tadi kan mungkin sudah disinggung beberapa faktor. Kalau Mm-mm. secara garis besar, memang penyimpangan itu pasti ada sebab musababnya. Dan salah satunya itu faktor genetik. Kalau genetik ini yang masih saya ingat dalam pelajaran dulu, masalahnya itu biasa di kromosom. Jadi sebenarnya manusia itu lebih besar peluangnya untuk lahir sebagai perempuan. Karena untuk menjadi laki-laki kita butuh kromosom tambahan. Jadi kromosom laki-laki itu cenderung lebih banyak satu dari wanita. Itu yang bicara kromosom XX sama XY. Itu pembedanya laki-laki dan perempuan. Nah, jadi itu mungkin dan memang ada terjadi pada manusia yang faktanya contohnya ada yang tadi dibilang laki-laki yang feminim atau sebaliknya perempuan yang maskulin. Kalau saya lihat sebagai dari sudut pandang yang tadi dengan genetik tadi, menurut saya itu hal yang masih bisa dirubah. Kenapa? Karena kita juga sudah diberikan pengetahuan, contohnya dari terapi. Karena banyak kok yang seperti itu dilakukan terapi, contohnya anak-anak yang udah mulai feminim, mungkin dilatih, diberikan pemahaman tentang kodratnya. Contohnya sebagai laki-laki, dia diberikan pelajaran seperti apa laki-laki itu, bagaimana tugasnya. Perempuan juga demikian. Jadi sebenarnya untuk yang LGBT ini, kalau yang faktor genetik tadi, itu bisa langsung dikenali penyimpangannya dan langsung dicegah untuk di masa mendatang. Jadi langsung dilakukan tindakan preventif. Jadi sekiranya ada anak laki-laki yang contohnya lebih cenderung ke cewek, mungkin udah diajarin, ayo kamu gaul gini, diajak olahraga yang contohnya melibatkan teman-teman laki-laki. Jadi supaya eh, secara psikologinya terbantu. Itu bisa yang alami Ya, atau langsung ke ahli. Lalu yang kedua itu ada faktor juga lingkungan. Nah, lingkungan tadi kan udah banyak dibahas, itu juga berpengaruh. Contohnya, itu kan sering ada yang buat, contohnya kayak video-video mungkin sebagai hiburan, tetapi fakta, contohnya dia mengasumsikan dia tinggal di Thailand. Jadi di video pertama, 1 minggu di Thailand dibuat masih laki-laki. 2 minggu di Thailand, logatnya udah berubah, lembut. 1 bulan di Thailand, bajunya berubah. 1 tahun di Thailand, nah udah jadi perempuan. Jadi faktor lingkungan berpengaruh. ya. Jadi itu menentukan kenapa bisa LGBT, ya lingkungannya juga pasti terpengaruh. Karena kita juga bilang, karena pergaulan yang buruk itu pasti merusak kebiasaan yang baik. Jadi lingkungan mempengaruhi, kenapa ya? Karena ya itu ibarat seperti seperti kita ketika di lingkungan yang berbeda dengan kita pasti cenderung jadi mengikuti lingkungan tersebut. Jadi sangat menentukan. Itu faktor yang kedua. Baru itu ada faktor kasus lainnya yang traumatik. Nah, traumatik ini yang paling banyak jadi Pemicu. jadi pemicu ya Bu, jadi pemicu. Karena itu benar nyatanya. Contohnya
ketika dia melihat ibunya dianiaya ayahnya atau dia sendiri, contohnya ini sebagai perempuan. Jadi timbul rasa benci dia terhadap laki-laki. Jadi dia mengeneralkan bahwa nantinya semua laki-laki demikian, akan berbuat kasar. Lalu ketika dia melihat ibunya sebagai pelindungnya, nah di situ dia menilai, oh berarti perempuan yang baik untuk saya. Jadi itulah dia jadi lesbian, atau sebaliknya laki-laki juga ketika dia dianiaya dan sebaliknya dia dapat perlindungan. Biasanya traumatik itu siapa pelakunya, itu biasanya. Jadi kalau perempuan pasti yang menyakitinya laki-laki, sehingga dia jadi benci ke laki-laki. Nah kalau cara mencegahnya tadi mungkin udah dibahas, yang disampaikan juga ada terapi-terapi ke psikiater, karena itu juga salah satu penyimpangan psikologi. Tetapi kembali lagi tadi ke yang Ibu sudah sampaikan juga, itu ke orangnya. Mungkin sudah dilakukan pendekatan-pendekatan, tetapi dia juga harus punya kesadaran sendiri untuk dia mau meninggalkan hal tersebut. Jadi kalau dari pribadinya, contohnya sudah dikonseling kemana-mana, tetapi nggak mau juga, nah itu kan berarti memang pada dasarnya yang dia udah nyaman, dia nggak mau move on dari situ. Nah kalau yang untuk pelayan tadi, kalau saya sih, sudut pandang saya Bu ya, tentang yang itu, contohnya kalau ada laki-laki yang, tapi nggak sampai menyimpang Bu ya, misalnya hanya mungkin hanya tangannya agak gitu lah ya, bahasanya apa ya, Melambai ya, kayak gitu melambai. ya. Kalau saya sih, ini pribadi saya, Bu, saya nggak sampai, nggak, mungkin harus dikonseling memang, cuman kalau saya mungkin masih memberikanlah ruang dia untuk mengajar. Contohnya, saya masih maksudnya memberikan pelayanan, ini pendapat saya pribadi, tetapi saya juga melihat latar belakangnya. Contohnya, dia kan mungkin agak gitu, agak gimana, yang kalau saya sih tahunya bahasanya istilahnya kayak lekong gitu lah Bu bahasanya. Ya, melambai istilah orang sekarang ya. Oh Tapi iya, kembali itu. tadi, kalau kamu bilang bahwa lingkungan itu mempengaruhi nanti anak-anak yang dilayani, Oh iya apakah Bu. itu sekolah minggu, pemuda, nah ini kan juga harus dijaga banyak hal. Iya Nah, Bu. bukan soal sebenarnya dia tidak boleh melarang, kan faktornya, dan kemudian lingkungannya dia kepada siapa yang kita juga harus jaga anak-anak yang lain, kan begitu. Ya, nah itu dia Bu yang saya mau bilang tadi. Saya Ya, lihat dulu bagaimana ketika dia mengajar, apakah dia terbawa, tapi kan contohnya kalau dia dalam mengajar dia tetap kayak biasa, karena itu kan biasanya muncul kalau ada di sekitarnya, contohnya perempuan gitu, dia jadi kayak kayak lebih cenderung akrab ke perempuan. Tapi saya lihat dulu kayak mana dia dalam pelayanan, apakah itu mengganggu, dan saya juga lihat latar belakangnya. Saya kadang saya cari tahu apakah dia ada pacar perempuan, maksudnya untuk mengindikasikan dia masih dalam tahap normal atau sudah menyimpang gitu sih Bu. Kalau saya lihat dulu kasusnya. Tapi kalau memang yang sudah nyata, contohnya dia suka cowok, udah itu baru di cut, diblokir, itu langsung di konseling. Itu Bu kalau sudut pandang ya saya yang kasus makanya tadi. gereja harus peka juga ya, harus bisa melihat kasus-kasus itu dengan baik. Gitu. Iya. Iya Jadi itu. tingkat penyimpangannya kan ini penyimpangan ya, kalau dia hanya melambai perlu diluruskan, jangan melambai kan gitu ya. Iya, paling Begitu. disuruh dia jalan di tempat tegap. Ya entah bagaimana lah. Artinya ada orang yang memang konsentrasi juga untuk menolong orang-orang yang begini. Iya. Bukan, bulan Juni kemarin saya ke Bangkok ya. Saya ke Bangkok. Di Bangkok itu, di Thailand itu ada 18 gender. Kalian bisa buka searching di Google. Nggak tahu tuh bagaimana. Saya juga bingung tuh memahaminya. Tapi memang ada 18 ya. Dan waktu saya di Thailand itu, saya kan nginap di hotel. Kita nginap di hotel, ada kegiatan di sana. Saya rencana tuh mau pergi ke
kolam renang, maksudnya saya karena panas, kemudian duduk di kolam renang kayaknya enak gitu ya, malam apa namanya malam-malam. Rupanya di situ semua laki-laki. Pergi ke lobi ternyata juga laki-laki, mereka berpasangan gitu. Aduh, saya sampai bingung ini kenapa semua laki-laki ya. Nah, di Thailand kan dilegalkan ya, diperbolehkan. Jadi memang mengerikan. Jadi di Thailand itu salah satu negara yang penyimpangan seksnya luar biasa. Itu bisa 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 buka Google deh. eh, Jenis apa gender di Thailand itu seperti apa. Menurut yang saya tahu ada 18 apa 16 ya. Mungkin laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan bagaimana itu dengan segala jenis di dalamnya gitu. Jadi ini hari ini memang masih menjadi tantangan kita bersama, pergumulan kita bersama. Jadi kita nggak boleh juga membiarkannya, tapi kita harus terlibat membantu, menolong, mengajak dia untuk menemukan jati dirinya. Dan ibu-ibu ini ya, saya ingatkan juga ya, nanti kita yang mau menikah nih, yang belum menikah. Jangan anak-anak laki-laki itu dikasih boneka. Salah satunya itu juga bisa menyebabkan anak-anak jadi apa kita membentuk karakter yang salah, kepribadian yang salah. Terus dia laki-laki dikasihin bendo, ya kan? Saya sama adik-adik saya itu kalau saya lihat anak-anaknya kan laki-laki nih ya, itu dipakein bendo, saya marah. Saya ingatkan, itu anakmu laki-laki loh, kamu gak usah kasih bendo. Kan bercanda, memang kamu bercanda, tapi ingat loh, anak itu kan menyerap ya apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya kan, seperti John Luke bilang, anak-anak itu seperti kertas putih, ada di tangan orang tuanya. Jadi termasuk mainan anak-anak juga, itu perlu kita perhatikan. Jadi karena jangan suka, terus kita memberikan mainan yang bukan mainannya dia, gitu ya. Laki-laki dikasih boneka, terus perempuan dikasih bola. Nah, itu kita sudah merusak gambar dirinya, dia pun akan bingung kan. Anak-anak kan mencerna ya, anak-anak melihat, dia juga mempraktekkan. Nah, itu lingkungan keluarga, orang tua juga harus betul-betul jangan sampai justru yang merusak gambar diri anaknya. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Dan banyak terjadi seperti itu. Dulu mama saya itu loh, makain saya, dia laki-laki dipakein baju cewek gitu kan ya. Padahal bercanda-bercanda katanya. Nah, ini saya betul-betul karena dampaknya itu sangat tidak baik buat anak tersebut. Biasanya saya tegur-tegur tuh kalau ada di Facebook atau di mana saya lihat dia laki-laki terus dipakein bendola, dipakein apa yang sebenarnya bukan bukan untuk dia, atau perempuan dipakai dimainin dikasih mobil-mobilan gitu kan ya, mainannya main tembak-tembakan. Dia perempuan kasihlah boneka atau apa gitu ya. Nah, itu juga hal-hal begitu menurut kita mungkin nggak biasa, nggak apa-apa gitu, nggak mempengaruhi. Itu bisa punya dampak, akhirnya si anak bisa melambai kok dia laki-laki, akhirnya menyukai yang berhubungan dengan perempuan begitu. Sejak kecil itu betul-betul orang tua tuh harus menempatkan kalau dia laki-laki ya laki-laki, kalau mandi juga nggak boleh. Kalau menurut dokter ya, yang saya ikut seminar, anak-anak mandi bareng-bareng nih, laki-laki, anaknya sama perempuan, itu sebenarnya juga mulai dari situ tidak boleh, karena mereka akan melihat jenis kelamin masing-masing kan, kok ini beda, kok ini begini, terus cara kencing juga ya, cara kencing, kalau perempuan kan duduk, kalau laki-laki berdiri. Nah, karena dia mandi bareng-bareng sama anak-anak yang lain yang perempuan, ikut juga dia kencing duduk. Nah, kalau tidak didik mulai dari kecil, ini juga bisa menyebabkan penyimpangan-penyimpangan perilaku yang akhirnya nanti adalah kepada apa? Penyimpangan seks. Nah, dari kecil, jadi lingkungan keluarga itu punya dampak yang besar, membentuk kepribadian anak. Begitu ya. Thank you ya untuk ya kasus ini memang menarik untuk kita bahas, tapi masih ada lagi yang harus kita dengar, 2 orang lagi. Terima kasih untuk Wati. Wati ya tadi ya. Iya, Bu. Nah, kita semua pendidik ya, ada di sekolah, ada di gereja, tolong peka dengan kasus-kasus ini, supaya kita juga bisa ambil bagian. Iya, Bu. Silakan Aldo.
Dan terakhir nanti Pak Raflin, nih kasusnya juga berat nih. Akan kita bahas ini.